Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki samsi ila wasakil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahu azim wa shadaqa rasulun nabiyyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pada Bapak Kadus yang sama-sama kita muliakan, selanjutnya pengurus Masjid Nurul Falah Pulau Balai, baik meliputi Bapak Imam Bilal maupun Khatib yang sama-sama kita hormati, para nyinik mama alim ulama cerdik pandai, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita yang bersama hadir sama-sama kita muliakan. Wabil khusus bapak-bapak, ibu-ibu, putra-putri kami, nan goda dan bersubik namu yang kita tidak bisa menang, insyaallah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mana Allah senantiasa melimpahkan rahmah, taufik serta hidayah kepada kita, sehingga pada kesempatan petang Jumat malam Sabtu yang berbahagia ini, alhamdulillah kita bisa kembali hadir, duduk kita sama rendah, berdiri kita sama tinggi di Nurul Falah yang kita cintai ini guna dalam rangka menunaikan sholat maghrib berjamaah sekaligus kita rakyat dengan mawaddatul hasanah. Mudah-mudahan kehadiran kita hari ini senantiasa diridhoi dan diberkahi, dan tentunya bernilai pahala diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Shalawat dan salam marilah sama-sama kita hadiahkan buat penghulu alam yakni Habibullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz doa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan itu selaku umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumul masyarakat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu atau ama kalau di sini ama, oma, sehat ama-amanya, bapak-bapak sehat, apa sehat, ama sehat, kantong. Nah, kalau saya ditanya kantong tidak lele, kalau ada ditanya kantong banyak komentar kalau berkadus. Mudah-mudahan hadirnya kita hari ini disiapkan oleh Allah, sehat zahir batin, sehat ekonomi, jasmani dan rohani awal. Amin ya rabbal alamin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syahrul Rajab syahrullah wa syahrul Sya'ban syahrul li wa syahrul Ramadan syahrul ummati. Bulan Rajab itu ayah umat, kata Rasulullah, adalah bulannya Allah. Sedangkan bulan Sya'ban umpik awile itu disobi adalah bulanku, kata Nabi. Sedangkan bulan Ramadan adalah bulan untuk umatku. Di apa bulan Rajab disobi dengan bulannya Allah? Karena begitu banyak peristiwa yang terjadi di dalam bulan Rajab. Salah satunya adalah peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Isra adalah di mana Rasulullah diperjalankan dari kota Mekah Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Bisa ya Umat bayangkan tuh, kalau dari Mekah ke Palestina berjalan kaki itu 3 bulan ya Umat. 3 bulan. Kalau ditempuh dengan naik unta kurang lebih itu 1 bulan. Tetapi Rasulullah hanya secepat kilat menyambar. Masuk akal ya Umat? Masuk akalnya enggak? Enggak masuk akal. Sebagai contoh, ada si kusomi dari Kobun kemari ya 30 menit, masuk akal enggak Pak? Masuk akal. Kenapa? Kalau suamiku tadi numpang dalam motoanku. Tapi kalau suamiku tadi berjalan sendiri dari Kobun ke Pulau Balai, insya Allah kiamat Allah bukan sampai ya. Ini banyak lo simpang sampai lo simpang rantau ini lo tembok lo basuh sama kawan di situ kan. Tetapi kalau suamiku tadi menumpang dengan motor ambo 35 menit lah sampai di situ. Artinya apa? Sama dengan Rasulullah ya Umar. Kalau berjalan dari Masjidil Haram yang ada di kota Mekah itu sampai ke Palestina itu 3 bulan. Tetapi karena diperjalankan Asra diperjalankan oleh Allah hanya secepat kelihatannya apa? Dan itulah yang disebut dengan Isra. Sedangkan Mi'raj adalah naiknya Rasulullah bersama malaikat Jibril dengan satu buah kendaraan yang bernama Al-Buraq sampai menuju ke Sidratul Muntaha. Disitulah Rasulullah disambut mesra oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah kalimat yang sangat santun, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Turunlah ayat aqimis shalah liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajr kana mashhuda. Hai Muhammad, lakukanlah, jalankanlah, tegakkanlah sholat mulai dari tergelincirnya matahari sampai gelap malam pun tiba, dan tunaikanlah sholat subuh karena sholat subuh itu disaksikan oleh ribuan para malaikat. Itu inti daripada perjalanan Isra wal Mi'raj. Lalu apa hikmah daripada Isra dan Mi'raj itu? Kata Syekh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali ada 3. Yang 3 insya Allah aku sampaikan sampai jam-jam 2 boleh lah bego. Ama-ama udah sanggup ngomong aku ceramah sampai jam 2 bolehnya. Lai, apa-apa lai? Ampun tak sanggup bro. Sampai jam 2 menjelang Nisa aja ya enggak? Nisa hari ini adalah 19.44 menit. Berarti kurang lebih masih ada sekitar 38 menit yang 3 poin. Apa hikmah daripada Isra dan Mi'raj itu? Yang pertama adalah hikmah yang muruna fil masajid. Pentingnya kita kembali memakmurkan masjid. Kata Rasulullah, sayati ala ummati zaman, akan datang di akhir zaman di mana nanti orang berlomba-lomba membangun masjid yang mewah-mewah, tetapi penghuninya tiada ada. Alhamdulillah di Pulau Baleko masih ada. Regenerasinya luar biasa. Aku sampaikan gue tadi sama Pak Kadus, mantap awak gue Pak Kadus. MC-nya anak-anak, yang mengaji anak-anak. Aku yang berceramah ada sekalian anak-anak aja kan mantap tuh. Ini regenerasi. Jangan dialog mereka mah seperti di tempat lain. Kalau di tempat lain mau gak seperti dialog Pak. Anak-anakku ikut dia pakai orang awak koci tajo-ajo godang terbawa bawa ikut dia regenerasi awak. Kalau awak udah lama boleh amalah berapa umur Pak? 80 lah lewat puluh ya. Pak Jambur berapa Pak Jambur? 60 3 tahun boleh. Kalau ngikut sunnah Rasul 3 tahun, tapi beliau masih sehat ini. Yang sakit aja baik mau soci kemana yang sehat? Coba bayangin ya Pak. Jadi biar Allah Subhanahu wa taala kembali memakmurkan masjid. Kata Rasulullah, barang siapa yang mau memakmurkan masjid,
Allahumma amin. Lalu siapa orang yang memakmurkan masjid itu? Satu orang yang membangun masjid dengan tanahnya, mungkin barangkali dihibahkan, diwakafkan, berinfak, bersedekah, mungkin bisa jadi dengan tenaga, dengan bitinya, dengan hartonya, dengan tanahnya. Itulah orang yang membangun masjid. Dan yang tak kalah pentingnya kata Rasulullah, orang yang membangun masjid itu adalah orang yang menghidupkan syiar di dalam masjid, mengisi kajian-kajian. Tidak maulid Nabi aja loh Pak, tidak Isra dan Mi'raj aja, tidak ketika Ramadan terawih aja, tadarus aja. Tetapi petang Jumat malam subuh adalah salah satu syiarnya, menghidupkan, memakmurkan masjid. Mudah-mudahan itu termasuk orang-orang yang memakmurkan masjid. Amin ya rabbal alamin. Ikonnya di kampung kami Pak, selama hidup kemana aja ditompuh Bacanggur. Pantai segala pantai, mulai dari pantai Malai Undang, Caroco, Painan, Sodole didatangi. Danau segala danau ini datangi, danau buatan, danau Singkara, danau Maninjo, inyo datangi, bahkan mul segala mul inyo datangi, Mulyadi, Mulyono, Mulyanti, Mulyani inyo datangi selama hidupnya, tetapi mosoji inyo tidak pernah meningkit ke mosoji. Begitu inyo lah mati, baru inyo jenazah inyo datang ke mosoji. Aduh bang awak yang coba itunya. Mani orang ada mati dia lah, tidak mungkin hidup sedih. Dulu aku lah mengaji di siko ketika ujar covid kan ya. Ada tiga hal yang paling menyedihkan di dalam kehidupan manusia. Salah satunya siapa? Rajulun lam yadkhulul masjidah illa janazatuhu. Seseorang baik dari golongan laki-laki maupun perempuan yang tidak pernah masuk ke dalam masjid kecuali jenazahnya, itu pun untuk disolatkan yang terakhir kalinya. Oleh sebab itu ayah Oma, posan tuan guru aku ketika dulu di pondok pesantren, Yung selagi kaki kalian masih mampu melangkah, melangkahlah, berjalanlah ke masjid sebelum jenazahmu diperjalankan ke masjid. Di situ ya, kalau ada orang meninggal disembayangkan di masjidnya, sama ujungnya. Tak punya malaikat kemana? Jangan panggil selama hidup. Kau nak pernah nampak keror? Apa lu baru ini nampak? Itunya malaikat gawat Tuhan. Yang mati kok kan pindah alam aja yo. Yang mati kan jasadnya Tuhan. Rohnya kan tidak mati. Ketika inyo mandi itu inyo terasa bermimpi mandi. Ketika inyo wakafan kan terasa inyo bermimpi memakai baju baru. Nah ketika sembahyangkan di depan imam di masjid, barulah inyo sadar. Kayaknya lagi mau sholat ini kok baru sadar kemana selama dan ibu kok tidak pernah nama sholat. Biar Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW manusia yang maksum yang benar, manusia yang dijamin masuk surga, setitik pun tidak memiliki dosa. Dia apa kok dijalankan oleh Allah dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Ini menggambarkan sekaligus mengajarkan kepada kita, ikut dia Nabi kalian ya. Kalaulah Nabi kesayanganku yang kujamin masuk surga aja masih ningkit dari mosoji ke mosoji, apalagi kalian yang surga jauh panggang daripada api. Neraka apa? Pasti. Tidak jual meningkit mosoji itu loh. Makanya yang bersyukurlah kepada penguasa mosoji yang membuat birit-birit model kotor. Kinilah langkah ini Pak Kadus. Kinilah langkah Pak Kadus. Mudah-mudahan Pak Kadus besok jadi anggota DPR. Jangan lupa petang Jumat malam Sabtu undang anggota Wimo ngaji di situ. Nah bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hal yang paling menyedihkan, ibu ya, hal yang paling menyedihkan selama hidup pasau tolong awak bulan balik. Dulu terkona masih pakai aki, kamu pakai aki belum ya. Si ibu udah pulang balik si ibu udah ngaruh. Tolong ulang kali. Apalagi ini lagi jembatan, boleh terasi, baik sebuah. Pengen habis matu, was sebuah. Kepasau dari saya Tuhan, tolong ibu boleh kali. Kemasau jadi 5 kali waktu, indahnya tolong. Bu, dengan adanya bulan Rajab, Isra
Isra dan Mi'raj. Kita ambil hikmahnya. Mau sama-sama kita makmurkan masjid sebelum ajar datang terlambat. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung sebelum masa keranda diusung. Sadarlah diri, tahu diuntung sebelum masa keranda diusung. Mana keranda? Situ tadi dulu. Deh, sapo, nio, namanya gratis yo. Apa nama kendaraannya? Keranda Karlan. Gratis yo. Sebelum awak naik itu keranda itu, awak ke surga pastikan naik yo. Tinggal tunggu giliran. Bisa jadi kok Pak RT duluan, ambil belakangan. Bisa jadi amak-amak duluan, ambil belakangan. Nyo kalau Ustaz harus belakangan nyo Bu ya. Nyo kalau duluan siapa yang memandikan jamaahnya boleh. Kan itu ya Mak. Biar amak duluan kan Mak. Ya ambil belakangan ikhlas kan Mak. Ikhlas. Atau mungkin barangkali yang punya belakangan apa-apa yang duluan, apa ya ikhlas yuk. Nah duluan belakangan, nah esok lagi pasti. Wahai manusia, jangan kau tertipu daya dengan indahnya dunia. Dunia sementara, akhirat selamanya. Raja-raja mati, orang kaya mati, orang miskin ustaz. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ingat sebelum mati, sebelum awak disembayangkan di depan imam, mari sama-sama kita makmurkan masjid untuk sholat di belakang imam. Apa gunanya ayah omak punya kendaraan anca, tetapi tidak pernah mengantarkan diri awak ke mosoji. Maka kendaraan awak itu besok tak ubahnya sama dengan trompanya si Fir'aun, sama dengan sepatu emasnya si Fir'aun. Tentu Fir'aun nama-namanya. Bila kenal namanya dengan Fir'aun, lakukan nggak sesuai dengan Fir'aunnya. Waktu umroh kota nggak sesuai dengan Fir'aun lalu. Fir'aun itu ayah omak, kopiahnya umi, bajunya umi, sarwa umi, sepatunya umi. Tetapi karena ingkar untuk melawan Allah, jangankan kopiahnya, sepatunya saja di dalam neraka jahanam. Contoh itu dia kelawak nawa kendaraan anca, tapi tidak pernah mengantarkan diri awak untuk beribadah baik mosoji. Aku kalau ama-ama nak cinan, Honda nak berubah menjadi becak nak berubah menjadi roda obek, kodok-kodoknya parkir. Becak siapa tadi dulu? Pada mudah-mudahan itu tapi roda obek so. Amin ya Rabbal. Itu kan menjadi saksi. Biarlah awak punya Honda butut, kalau bagi orang kampung kami ya, Honda butut, Honda kongkot dan apa? Kongkot ya sebenarnya. Honda kongkot 3 kilo, habis busi 5 kali. Ganti busi 5 kali 3 kilo, siko kesempatan tuh habis 3 kali busi itu. Biarlah, tetapi sering mengantarkan kita ke masjid untuk beribadah, maka nasibnya akan sama seperti trompanya Bilal bin Rabah di dalam surga. Nyokku ada kejadian ketika Rasulullah setelah menerima wahyu sholat ayah Umar, lalu Rasulullah diizinkan oleh Allah bersama malaikat Jibril untuk menengok bagaimana ngerinya siksa di dalam neraka dan bagaimana lomaknya, indahnya kenikmatan di dalam surga. Ditengoklah surga itu sangat luas. Luas aku bahasa apa? Luas alias lowe, sesayung memata memandang, tiada bertepi, tidak ada penghuni, mewah semewah-mewah. Ditengok di Rasulullah, kok mewah banget nih ya, mewah bonong mah, kok tidak ada penghuni ya Jibril, kok hanya punya tapak trompa aja kok Jibril. Surga untuk siapa itu ya Jibril? Hai Muhammad Rasulullah, ketahuilah surga yang luas sesayung memata yang memandangnya barusan kau saksikan itu adalah itu surga miliknya Bilal bin Rabah. Apa amalannya? Tanya sama kau sendiri besok pagi. Begitu sampai di Masjidil Haram, sholat subuh berjamaah, ditanya,
Ya Bilal bin Rabah, ya Rasulullah, tadi malam aku Isra dan Mi'raj. Saudara ya Rasulullah, benar aku katakan. Tapi Abu ditengokkan surga, Abu dalam satu surga itu luas, lumak, mantap dompet surga itu. Hanya penghuninya trompa. Trompa siapa ya Rasulullah? Trompaku. Aku nak bertanya sama kau, aku aja amalannya kau buat. Ya Rasulullah, sesuai dengan pesan kau, aku tidak pernah tinggalkan sholat 5 waktu secara berjamaah. Jadi pesan aku kepada umat-umat, kok ada mau azan umat. Jadi untuk aku itu memiliki kendaraan mewah tetapi tidak pernah mengantarkan diri awak untuk baik ke masjid. Biarlah honda betul, biarlah trompa yang bubu itu. Kalau ke masjid itu jangan pakai yang ancak-ancak oleh mana. Pakai trompa ancak bego kok bilang sakit hati bego mah. Baju trompa yang sebelah kuning sebelah hijau ada dia. Hilang ikhlas dapur dulu. Di lotan di doban kan ada orang ngambil dulu loh. Tengok trompa itu paling buruk kemana-mana itu aja trompa sampai ke muka 3 kali itu ya trompa. Kok hilang ini kok paling-paling aku minta ganti sama Buya Zafi. Ikhlas kalau buku, tapi kalau trompa ancak bunda. Kosa juga. Ketika memiliki trompa ancak tinggi hati. Ketika trompa hilang sakit. Nah, selesai ya. Nah, ini bermata subhanahu wa ta'ala yang buruk fil masjid. Ini yang pertama. Yang kedua, hikmah daripada perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hikmatus shalah. Pentingnya kita menjalankan ibadah sholat. Pak, lanjut Pak. Lakan kok, Anda ada yang tergantung salah ditunjuk itu dari malaikat itu daripada lolo di depan TV apa lolo di dalam masjid kan itu ya. Nah, hikmah pentingnya kita menjalankan ibadah sholat ya Pak. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala kalaulah wahyu perintah puasa Ramadan, zakat, naik haji bagi yang mampu, itu Allah turunkan terlebih dahulu kepada malaikat Jibril alaihissalam, baru disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau perintah sholat langsung Allah mengimbau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diundang langsung ke ruangan VIP yang namanya Sidratul Muntaha. Apa itu Sidratul Muntaha? Sidratul Muntaha itu dalam kitab Durratun Nasihin ayat 4 dijelaskan itu satu pohon nan godang, condong beringin tapi godang tak berduri, buahnya sangat manis, sangat lebat. Itulah batas akhir langit dunia dan surga yang ketujuh. Di atas langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aduh ngares di atas ngares Sidratul Muntaha. Bateh kalau di situ contoh jembatan itu bateh awak dengan kuok. Nah, di situ tidak Sidratul Muntaha tuh. Di situ dia kuat bersyukur. Coba bayang, kan luar biasanya indahnya perintah wahyu ibadah sholat. Maka agama kita itu disebut dengan Islam. Islam itu artinya selamat. Isa subuh al-duhur asar maghrib. Jadi siapa yang ingin selamat jangan tinggalkan yang 5, apalagi berjamaah. Ingat bunda, apapun keluhan awak, anak awak nak coba S1, nak S2, rumah tangga awak bocah, apapun permasalahan, termasuk permasalahan ekonomi di tengah keluarga, wasta'inu bis-sabri dengan sholat. Di dunia sementara kok Pak, paling-paling ujian di dunia kok uang gayo awak musikin, iya ya. Uang sehat awak sakit, iya deh. Uang anja awak nyobi bu jangan ada komen. Ya. Uang kayu awak musikin, uang mulia awak terhina, uang ketongah awak ketopi. Paling-paling itu sebatas itu aja umat. Ya kan dia? Itu jadi dunia dan itu sifatnya sementara. Tapi kalau ujian di akhirat, khalidina fiha abada. Selama-lama. Kok senang selama
mak lah bercanda saudara. Nak susah selamunyo atau nak senang selamunyo? Biarlah awak di dunia ku bersakit-sakit sementara, tapi besok senang selamunyo. Ayah menanam sawit, awal sakit-sakit jadi jam sakit kaki, tapi masih yo menanam limo, menanam gota, menanam sawit. Untuk siapa? Aku ini beliau, yo biar kalau mulai dapat menginjam awal alhamdulillah, kalau tidak untuk anak cucu, kan itu. Sama dengan awal beribadah di dunia, kok dunia tempat kita bercocok tanam, awal petaninya mau dapat hasil atau tidak? Tentu seorang petani ingin mendapatkan hasil yang banyak. Begitu juga seorang petani kambing ingin hasil ikannya banyak, dirawat. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan ibadah sholat, menolong kita. Apapun keluhannya dengan sholat. Kalau kita mengadu kepada seseorang paling-paling ada batinnya. Datang awak ahli piti, anak awak bayu semester, datang ke kakak awak. Enju, onju. Sikule ya onjunya. Onju itu kan. Boleh yo. Anak, udo, ocio, emas. Emas yang enggak ada, emas Rasul ya kan. Onju, tolonglah gadi bola datang anak semester dapat baju boleh. Padahal pinjam dalam waktu 10 juta, pinjam 1 juta tidak didapat. Itu sama kandung awak. Lalu ada tidak orang yang sudah itu? Mana orang? Tidak datang dulu, pilih dia tidak akan datang dulu. Kalau mengadu kepada manusia yang ada batas-batasannya, lebarnya. Tapi kalau mengadu kepada Allah, wasi'un alim. Namun itu kayu mahal. Namun itu siap Allah mahal. Siap segala-galanya Allah minta sama Allah. Melalui apa? Surah. Jadi keluar kita di dunia, oh anak terjerat narkoba, anak perampok, anak menyampai anak orang sembahyang. Kalau sembahyang 5 waktu sudah berjamaah, Ustaz, jangan lupa sembahyang tahajud tengah malam, tambah sembahyang Tuhan. Itu mah. Insya apalagi besok di dalam kubur, sebonto lagi. Hari ini kita hidup di atas dunia tempat kita bercerita. Sebentar lagi kiamat, bentar lagi akhirat akan menjadi nyata. Dunia tinggal cerita, tinggal cerita bos. Apa kan dibawa sembahyang? Ingat, sembahyang itu kunci daripada segala kunci. As-sholatu was-salatu ibadah. Sholat itu adalah kepalanya ibadah. Maka Rasulullah menggambarkan ayat oji itu kakinya, puasa Ramadan pawitnya, zakat dadunnya, sholat adalah kepalanya. Bu, ada uang oji, maaf nanti singgung ngaji. Ada uang yang sudah oji, ada yang sudah puasa Ramadan, ada yang zakat, tetapi tidak pernah sembahyang. Sama orang yang tubuh memiliki tubuh, kaki punya, pawit punya, dada punya, tapi kepala tidak punya. Apa yang bodoh? Ikut tengah malam, tengah 2 malam, lalu di depan rumah ada orang lalu tidak pakai kepala dulu. Sudah kok dulu. Ngeke anaknya enggak. Sopi deh. Contoh itu dia digambarkan oleh Rasulullah. Kalau kita tidak sembahyang itu, karena rohnya adalah di kepala. Oleh sebab itu sholat jangan ditinggal. Besok sebentar lagi kita berada di alam barzah. Sholat itu yang akan melapangkan, yang akan menerangkan kubur awak ya umat. Maka anak-anak awakku yang pandai-pandai nasib kan ada lagunya. Asam kandis, asam gelugur, ketiga asam, riang menangis maya di dalam kubur, mengenang badan tidak sembahyang. Duduk benar di atas daun, retak sebatang merah buahnya. Kau hidup benar 1000 tahun, tidak sembahyang, apa gunanya? Lalu kok gaji-gaji awak kamu duit? Kalau di TikTok mah, amin.
Kalau di TikTok ini ada ya atau TikTok atau ikuti di viralkan menangis mayat di dalam kubur farjina na'mal sholihan inna mukminun kembalikan kami ke alam dunia lagi ya Allah kami ingin sholat berjamaah di Nurul Falah dan bisa kembali lomak gondok ya kalau cerita boleh puas dulu nggak bisa sesaat kemudian tiada guna nggak ngerti lah. Oleh sebab itu biarlah awak sakit-sakit di duniaku sembahyang jangan ditinggalkan biarlah awak kayu yang penting sembahyang awak berjamaah daripada miskin tidak orang sembahyang sorry biarlah kayu asal yang rendah hati daripada miskin sombong. Mana memilih kayu rendah hati atau miskin tinggi hati? Hati kan? Itu dengan sholat bu firman Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang terakhir, hikmah perjalanan daripada Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hikmatus sabar. Hikmah pentingnya kita menjalankan kesabaran di dalam kehidupan sehari-hari. Kelima, puji apa? Anggu depan, mata kantuk gini kok. Ayat kantuk kedua juga. Hikmah sabar. Apa di samping Isra ada hikmah sabar Ustaz? Sedikit kisah. Di apa terjadinya Isra dan Mi'raj itu salah satu faktornya adalah amul husni. Amul tahun husni kesedihan, tahun kesedihan. Rasulullah itu bunda memiliki seorang paman yang bernama Abu Thalib. Meninggal ayahnya semenjak di dalam kandungan 6 bulan, lahir nak punya ayah. Lalu ayahnya satu paman beliau mamaknya apaknya kalau bahasa Arab, kalau bahasa kami itu mamaknya, pamannya Abu Thalib. Apa yang tidak diambil di Abu Thalib kepada Nabi Muhammad? Cuma si aja Abu Thalib itu tidak mau bersahadat sampai menjelang beliau wafat. Itu aja yang dikesalkan oleh Rasulullah SAW. Begitu meninggal itu paman beliau yang mendukung perjuangan dakwah beliau. Oleh sampai kurang setahun. Bini beliau belah jantung beliau yang bernama Siti Khadijah Al-Kubra meninggal dunia. Pak bisa Bapak bayangkan kalau ayah apa meninggal tuh bini apa meninggal sedih gak Pak? Sedih ya Pak? Iyonya indah cari ganti gak lah. Kalau amat-amat sudah aku kan mati ayah kandung awak, mati loki awak, ibu dah jawab. Ya iyalah kok. Aku di doa cobalah, matilah itu doa cobi. Ibu hati awak, coba bayangkan Siti Khadijah itu ayah umat. Dulu saudagar kayu rayu. Tidak ada setengah daripada Mekah itu milik beliau. Sudah itu kan kayu dong. Ampun-ampun menengok, meniti, menapaki rasi harta kekayaan Siti Khadijah. Terjual habis. Menikah dengan Rasulullah untuk memodali Rasulullah. Padahal dulu Siti Khadijah tadi hidup somal daripada Rasulullah. Rasulullah tadi anak somal. Dengan jujurnya diambil sebagai wakilnya. Rasulullah umur 25 tahun dan Siti Khadijah umur 40 tahun. Ketika itu masih kaya raya. Rasulullah kekal tinggal lagi sampai punya anak 6 dan Siti Khadijah dikisahkan umur 63 tahun. Ndak lena buah pujulela bangsa total lalu cinta kau. Licin tandil bahasa Arab kalau kami licin takau. Jimik sebelum habis, tidak lele kan di jimik lah. Tinggal baju jubah yang dipakai oleh Siti Khadijah itu pernah lusuh oleh 113 jahitan yang ada di dalam sekujur tubuhnya. Apanya Siti Khadijah kepada Rasulullah ketika hendak wafat? Ya Nabi, ya Siti Khadijahku, ada apa dindaku?
Menyesalkan engkau menikah dengan aku. Aku sekarang sudah sakit-sakitan. Badanku tidak lagi secantik dulu. Hartaku tidak sekaya yang dulu lagi, wahai Muhammad. Aku pesan satu kepada engkau, wahai Muhammad. Andai kata aku mati, perlu jual harta untuk mengambangkan la ilaha illallah di muka bumi ini. Gali kubur dan Muhammad, ambil tulang-tulang dan cuek untuk modal kau menegakkan agama Islam. Siti Khadijah di Pulau Balea ada contoh itu ya Pak. Lagi adil satu sama anda yang mau kalah. Muhammad ini nanding aja lainnya kan. Tapi Siti Khadijah ini nyanyi yang lain liur. Yang seorang nanding, yang seorang nyanyi sama aja. Tapi lego yang contoh Siti Khadijah punya lego ya kan. Cukup bayar. Kalau apa-apa punya bini contoh Siti Khadijah itu dia mah. Saki awak disuwo menjelang mati bang dan tidak akan lama boleh bang lama berbini lah bang iya ya kau berbat Allah subhanahu wa ta'ala berlarut meninggal orang yang dicintai pamannya, bininya meninggal dalam satu tahun yang sama aja Omar sedih Rasulullah. Lalu Allah tidak menginginkan menengok Nabi Muhammad SAW berlarut-larut dalam kesedihan. Hai Jibril, angkat kekasihku, naikkan, perjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, hadapkan dia sama aku. Itu dia kisahnya. Namun demikian Rasulullah tetap sabar ayahku, tetap sabar di dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini. Contoh itu juga harus sabar. Pak, nalu bini ansa tapi nyinyim itu apa harus sabar. Ama-ama nawa lagi ganteng tapi tidak isi dompetnya. Sabar jo, gimana? Nawa anaknya menjadi kesayangan wali kelasnya 3 tahun berturut-turut duduk jo di situ tidak naik kelas dah. Sabar. Kerambahan ini sabar. Lakian ini sabar. Sudah sabar. Ikuti saja kehendak Allah. Jangan kau paksakan kehendakmu kepada Allah. Udah dibaca. Nih sadian tadi kalau udah hujan dapet tadi membagi nyawa. Pak nih kan kalau udah banjir PLT angkono kerambak utang lah dapet itu 10 juta. Awak. Tuhan tidak. Ikuti kehendak Allah. Maka kehendakmu pasti akan diberlakukan oleh Allah. Udah. Iya karena kudu, wa iya karena sain. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Manwado wa iya karena sain, wa iya karena kudu. Tidak ada. Karena kudu dahulu baru karena sain. Menyembah kepada Allah dengan penuh kesabaran, tegakkan sholat dengan kesabaran, baru karena sain Allah baru menurunkan pertolongan. Rasulullah aja yang dijamin masuk surga diuji kok, apalagi gue sama lo, apalagi awak ya kan, pasti akan diuji. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Apa objeknya? Objek sekali objek mengatasi masalah tanpa masalah adalah dengan sholat, terutama sholat berjamaah. Sudah waktu buat hadir pun nampaknya remehnya tuan. Banyak kalau lewat dapet petamu fala berjamaah dapet 27 bawah di rumah coci. Iya kok topik bacaan awal kadang amngamta bukan amngamta waladolin bukan waladolin. Ya kalau bacaan awal topik kalau salah orang tua kan dapat sambuan soci itu kan di rumah. Kalau di sini lobeng aja Pak Kadis yang akan mengolah. Lah, toga Pak Kadis toga, tapi habis orang Pak Kadis tapi orang sujud Pak Kadis sujud, salam Pak Kadis salam, selesai kan? Tanggung jawab sopir tanggung jawab imam. Mana ulama pulang Pak Imam pulang.
Makan Pak Imam, ya lainnya makan dulu baru kemudian awak. Kan itu lo makan kalau berjamaah tuh dapat pahala berjamaah. Yang kedua dapat pahala memakmurkan masoji. Apa pahalanya orang memakmurkan masoji? Dibangunkan oleh Allah satu buah istana di dalam surga. Jadi ayah orang kalau tidak mau istana gini, cuma istana rokan, cuma istana syarat, jadi ibu hati lecuwe. Jangan ibu hati besok dalam surga apa tahu istana. Jadi kalau haji rasakan tak tahu istana, tidak mau aku mau soji dulu. Ya, tambah sedikit. Oke. Berkat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang ketiga, fala berinfak dan bersedekah. Ama-ama tadi gulai apa tadi? Gulai cappuccino tadi, Bu. Hah? Nyuk Pulau Bale itu terkenal dengan gulai cappuccino dari Kokonya. Kalau Pulau Empe gulai labucino. Kalau di Siko cappuccino. Ah, bersedekah. Apalagi sekarang bersedekah di dalam bulan Rajab. Apa pahalanya yang bersedekah di dalam bulan Rajab? Kata Rasulullah, Allah jauhkan dirinya daripada siksa api neraka sejauh burung gagak yang terbang dari sangkaunya sampai hingga ia mati. Tahu di tuan-tuan berapa umur burung gagak? 50 tahun tuan. Pak Oba, Masya Allah, Subhanallah. Ngerokok di pasar sebuah tanah, awak di Siko di sana akan terjadi. Iko 50 tahun perjalanan jalan kaki di akhirat beda hari dengan di dunia aja umat. Makanya mumpung masih bulan Rajab terakhir harus komen perbanyaklah bersedekah. Tidak ada BBT makanan minuman, tidak ada senyuman lah. Nah, senyumlah kita. Iko ini kayak laki uang bersenyum, laki awak tidak senyum. Iya kan? Nah, itu buatlah senyum. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pahalanya? Pahala itikaf dapat di awal. Pahala jamaah, pahala memakmurkan masjid, pahala berinfak bersedekah, pahala beritikaf. Makanya kalau orang masuk ke masjid pun niatkan Allah maftahli maqbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, aku itikaf di rumahmu. Dapat pahala itikaf. Ya itikaf itu bukan harus 10 malam terakhir aja ya Tuhan. Setiap masa niatkan itikaf. Pak, dapat pahala itikaf. Itu ilmu juga, enggak asal masuk aja ke masjid. Itu rumah Allah. Rumah orang aja awak pakai salam kok. Assalamualaikum. 3 kali enggak ya boleh kok. Keluar ya, berarti orangnya mungkin sedang ngolo atau di belakang sedang mandi atau mungkin barangkali orangnya sedang sembahyang. Iko indah deh awakku. Assalamualaikum. Lah sampai ke dagu apa? Nsuke boleh kau tongak petang. Kan lain tu itu yo. Gumnya panjang tapi awak sampai ke dapur. Jadi buat contoh itu lecu. Tidak boleh boleh turun 3 kali. Apalagi di rumah. Yang tak kalah pentingnya pahala menuntut ilmu. Barang siapa yang melangkah dari rumahnya untuk bepergian menuntut ilmu, maka mudahkan Allah baginya jalan untuk menuju surga. Amin. Allahumma. Yang terakhir adalah pahala bersilaturahmi. Kalau indah potong Jumat malam suatu kopi lo masuk apa kok? Yang menggali si video, dik maco, dik tolu, dik minyak goreng langka. Iya, mana keramba, gudang pelet, Erwin Pekas, keramba. Itu kau wilayah. Mano yang punya landang, keparak kau hijau. Mano yang besar gilo, jadi berceramah. Potang cuma kalau suatu potio, duduk sama rendah, berdiri itu sama tinggi di hadapan Allah, bersilaturahmi. Kesannya ramah berbuat. Aku di mosoji lamu-lamu. Duduk di kode lamu, di mosoji. Gelisah. Maka kata guru kami, ketika kalian duduk di dalam mosoji, buatlah dirimu seperti ikan di dalam air. Tenang. Jangan seperti burung di dalam gelisah. Ada bunyi, ada judul solusi biar. Hormat Allah Subhanahu wa taala. Sampai di situ adalah jadi kode kan. Insyaallah lain kali kita sampaikan kajian-kajian. Baik, hormat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pengikat apa yang aku sampaikan, hari ini kita telah berada di malam ke-26 daripada Rajab 1443 Hijriah. Artinya
tinggal 34 hari lagi dari malam kini. Insya Allah marhaban ya Ramadan. Namun demikian ayah bunda, walaupun Ramadan telah berada di ambang pintu, belum tentu Allah perjumpakan Ramadan dengan kita. Jangan-jangan Bapak Ibu yang duluan, saya yang belakangan. Andai kata Bapak Ibu termasuk saya juga dipertemukan dengan Ramadan, belum tentu Ramadan sepenuhnya kita sampai akhir waktu. Bisa jadi ibu-ibu dapat 2 hari malah dijopri, ambo sampai selesai baru dijopri. Bisa jadi. Oleh sebab itu, andai kata tahun ini akan dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan tahun ini, mari kita anggap Ramadan tahunku adalah Ramadan yang terakhir buat kita. Tidak ada lagi Ramadan setelah ini. Kita anggap Ramadan tahun ini adalah tahun terakhir buat kita. Maka kata Rasulullah, bulan Rajab adalah tempatnya menanam, bulan Sabar tempat kita merawat, bulan Ramadan tempat kita menuai. Barang siapa yang biasa menanam kebajikan, sholat berjamaah, memakmurkan masjid, kesabaran, berinfak, bersilaturahmi di dalam bulan Rajab, lalu ia langgengkan, biasakan di dalam bulan Sabar, maka insya Allah orang terbiasa di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah pertemukan dengan kita dengan bulan suci Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Terakhir, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah hidup kami di dalam bulan Rajab dan berkailah hidup kami di dalam bulan Sya'ban, dan sampaikan kami dengan bulan yang sangat mulia, yakni bulan suci Ramadan. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu, dengan ampunanmu, dengan kasih sayangmu ya Allah. Ya bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kelemahan. Edi Suroso memang baru 2 kali mengaji di Nurul Fatah. Kalau di Dusun Sungai Lintang, Al-Majirin, Al-Jiyad, Miftahul Huda, di Al-Hidayah Pulau 4, di Pulau Toro, Pulau Balai, di Pulau Jambu, di Gantiang Makmur. Lah Gantiang tapi Makmur Jo. Nah itu insya Allah lebih biasa. Walaupun baru 2 kali di Pulau Balai, ambo anggap ama-ama adalah ama-ama ambo sendiri, ayah-ayah adalah ayahku sendiri. Jadi kalau ada kata-kata ambo yang kurang mengenal, anggap adalah seorang anak yang bercerita kepada ayah dan ibunya. Tujuan kita malam hari ini cuma satu, yakni watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, saling ingat mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran, agar supaya kita tidak menjadi orang yang merugi, menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kata. Wabillahi taufiq wal hidayah.